saya tahu banget sales itu punya problem. Problem sales adalah ketika gagal, mereka suka nongkrong di warung kopi atau dekat masjid, Bu. Nongkrong di warung kopi atau dekat masjid, yang alias mereka tuh udah galau, atau dia nongkrong di satu gang sambil lemes gitu. Dan nongkrongnya selalu di jam 2 dan jam 3. Itu pasti tuh, jam 3, jam 4 tuh pasti nongkrong. Sahabat Sales, kali ini kita mau bahas satu buku yang sangat menarik mengenai branding nih. Nah, siapa sih yang gak kepengen di branding ya? Nah, judul bukunya itu Crushing It. Halo Coach Ari. Halo. Coach, kita kali ini mau bahas buku yang menarik nih tentang branding nih Coach. Betul. Penulisnya siapa Coach namanya? Gary Vaynerchuk. Mudah-mudahan saya juga nggak salah. Oke, Gary Oke. Nah, beliau ini adalah orang yang sangat keren banget. Digital marketing. Bahkan di era-era masa pandemi, beliau ini menjadi orang yang sangat heboh banget. Berkaitan personal branding. Oh, hebohnya di mana tuh Coach? Nah, karena dia banyak banget menjelaskan, bikin seminar, terus ada orang yang datang kepada dia, gimana nih saya udah bikin konten, kenapa saya nggak berhasil, nanti dijelasin. Gimana nih cara supaya saya jadi sukses, dijelasin. Dan dia selalu menjelaskan tentang personal branding. Jadi, memang ada dua konsep. Satu, kita bisa juga dengan cara tidak personal branding, yaitu dengan cara perusahaannya dinaikin, brand produk dinaikin. Ada yang juga konsepnya pakai personal branding supaya naiknya lebih cepat. Nah, kita bisa lihat para influencer atau bahkan para artis, mereka tuh pakai personal branding untuk menaikkan nama mereka. Cuman tinggal masalah mempertahankan yang jadi sulit toh. Kalau mempertahankan tidak dibahas dalam buku ini. Misalnya kita ambil contoh, Raffi Ahmad terkenal, ya, Nagita terkenal. Itu personal branding. Deddy Corbuzier personal branding. Prasetyo personal branding. Dia bangun personal branding sekian lama. Ketika dia bangun personal branding sekian lama, begitu namanya sudah naik, maka apa yang terjadi? Dia jual apapun, maka dia laku. Minimal awalnya. Kenapa minimal awal? Kita sadar barang laku atau nggak laku tergantung kalau itu makanannya enak atau tidak. Betul dong. Saya kasih contoh. Asandi ya kalau nggak salah namanya. Anang Asandi. Dia bikin Lumiere kalau nggak salah. Bikin Lumiere, awalnya rame, laku, lama-lama apa yang terjadi? Nggak laku. Bener nggak? Lama-lama nggak laku. Kenapa bisa jadi nggak laku? Karena balik lagi produk tersebut. Dia bisa nggak mempertahankan supaya bisa jualan? Pertanyaan menarik. Bagaimana cara mempertahankan jualan? Mempertahankan jualan pasti ujung-ujungnya adalah orang-orang ujungnya apa sih Bu? Pertama branding oke datang. Yang kedua enak apa enggak sih? Worth it atau enggak sih? Dan worth it nggak untuk dibeli ulang? Nah kebanyakan para teman-teman yang pakai personal branding punya kelemahan di bagian itu. Iya. Apalagi kalau makanan tuh orang taste dahulu ya. Taste dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga lucu. Taste yang mungkin enak, tapi dia tidak bisa menjaga konsistensi. Itu yang nanti jadi problem tuh berikutnya lagi tuh. Apalagi kalau udah banyak cabang di mana-mana. Apalagi udah banyak cabang di mana-mana. Nah, ujungnya kadang-kadang cabangnya udah terlalu banyak, akhirnya nggak sempat ngapa-ngapain kan? Ya problem. Nah, kayak gitu gambarannya. Jadi, makanya banyak orang menganjurkan lebih baik melakukan personal branding. Personal branding dulu, nama terkenal, dia mau jual apapun, lebih gampang, tinggal mempertahankannya. Dalam buku ini hanya membahas tentang bagaimana caranya supaya kita terkenal. Nah, kalau untuk artis kan dia personal branding ya, Coach ya, baru dia misalnya berbisnis. Nah, kalau untuk corporate misalnya. Kalau corporate biasanya, kalau corporate tertentu, balik lagi ya Bu. Saya kasih contoh mungkin, kalau saya bisa bilang, ada dulu yang namanya Rudy Salim. Rudy Salim itu punya jualan adalah mobil-mobil mewah. Nah, ketika dia jualan mobil mewah, dulu saya nggak pernah ada orang namanya Rudy Salim. Dan perusahaan itu terkenal. Nama perusahaan terkenal. Cuma saya salah sebut gitu ya. Saya salah sebut mereknya apa. Nah, ketika itu saya tahu banget brand itu sudah terkenal di mana-mana. Kalau orang mau beli mobil mewah yang tidak resmi ATPM atau apapun kayak model Lamborghini atau apapun pasti belinya ke dia. Ke si Rudy Salim. Lama-lama nggak tahu kenapa Rudy Salim mulai muncul ke permukaan. Ketika dia mulai muncul permukaan, dia ternyata memainkan strategi personal branding. Akhirnya lama-lama apapun yang dia luncurkan orang percaya. Apa yang diluncurkan orang percaya. Ada kemungkinan kali kayak Rudy Salim dia karena mobil mewah dia mungkin deketnya artis. Betul. Artisnya bisa naik juga ya namanya. Tapi kan sebagai owner balik lagi ya. Kalau ownernya nggak mau muncul bisa nggak? Bisa dong.
Tapi karena dia mau muncul terus-menerus, maka jadi akhirnya produknya lebih terkenal. Oh, oke. Dapat ya Bu ya Jadi konsepnya? tetap harus dia juga perform ya, muncul juga. Ya balik lagi ya, ini kan keputusan ya, keputusan. Kalau mau keputusannya dia mau muncul boleh, nggak mau muncul juga boleh kan, itu kan keputusan. Nah, yang saya temukan adalah dengan konsepnya dia adalah dia muncul terus-menerus, maka produknya jadi naik, namanya lebih gampang naik. Berikutnya, misalkan Holy Wing. Holy Wing awalnya saya nggak tahu itu punya siapa. Tapi dia merekrut beberapa orang content creator. Ada beberapa content creator yang direkrut, yang disebut nanti ada yang namanya Mr. Holy, ada Miss Dede Holy dan sebagainya. Karena namanya Holy Wing kan. Jadi Mr. Holy yang sekarang kita tahu siapa namanya, Aloy. Aloy itu yang main di Marathon. Marathon tuh timnya si Arab gitu ya. Nah, terus yang kemudian ada Dede Holy. Nah, Dede Holy ini sekarang saya nggak tahu namanya kemana, orangnya udah nggak jelas. Nah, tetapi konsepnya itu dipakai lah sama Holy Wing. Nah, kemudian ternyata Holy Wing ngerekrut banyak orang. Mulailah dia jalan bareng sama Hotman Paris. Dia jalan lah sama Dr. Richard Lee, dia jalanlah sama Timothy, dan ternyata itu yang membuat akhirnya produknya jadi naik lagi namanya. Walaupun bisnisnya sempat problem, sempat karena ada kejadian-kejadian tertentu, karena personal branding ternyata akhirnya membuat mereka naik lagi. Walaupun mungkin namanya dia tetap pakai nama Holy Wing Group, tetapi bisnisnya bukan kalau nggak salah nama Holy Wingnya udah nggak kafe dan diskotik dan sebagainya udah nggak ada kayaknya ya, menurut saya nggak salah. Dan sisanya diberikan nama kalau nggak salah ada Lil Tiger, kalau nggak salah Little Tiger dan sebagainya, yang teman Bona pernah bilang kan mau pergi ke sono, tapi yang buat buat diskotik anak-anak kan. Nah, balik lagi, berarti konsep yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan dia bikin cafe shop. Cafe shop pakai konsepnya Holy Wing. Jadi makanya kenapa bisnisnya ada bertumbuh. Nah, ujung-ujungnya buat mereka yang menanamkan modal di Holy Wing, sebenarnya tujuannya buat mereka, pertama mereka personal branding, makanya Dr. Richard Lee juga bisa skincare-nya jadi terkenal, Holy Wing-nya juga kebantu. Atau Timothy juga terkenal, maka Holy Wing-nya kebantu gitu loh ya. Kalau misalkan gayanya Timothy gayanya cuek itu, atau bikin kontra, menurut saya sah-sah aja kalau berkaitan dengan Holy Wing, karena Holy Wing dari dulu tuh udah bikin kontra gitu kan, ini kan brandingnya gitu ya. Nah, kemudian juga kita tahu Hotman juga kita tahu gayanya udah terkenal dulu, bling-bling-blingnya dan sebagainya, itu juga pasti udah banyak yang kontra dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tersebut itu malah sebenarnya itu personal branding untuk merek tersebut. Nah, berarti pertanyaan menarik, apa yang mau dibahas oleh Gary Vaynerchuk ini adalah gimana caranya kalau kita punya bisnis ataupun belum punya bisnis, kita mau menjadi influencer atau menjadi meningkatkan bisnis, maka yang digunakan adalah personal branding. Itu adalah yang paling cepat dibandingkan membayar influencer. Karena membayar influencer belum tentu itu produknya dia, belum tentu dia punya hatinya dia. Kalau zaman dulu kan yang paling terkenal pasti adalah ambasador ya, brand ambasador. Nah, brand ambasador kan belum tentu juga citra produknya. Kalau sekarang konsepnya apa? Lebih baik dia taruh saham, dia bermain di sana, dia itu yang ngebantu. Nah, di buku inilah yang dibahas. Makanya bagaimana caranya supaya supaya kita jadi personal brandingnya lebih bagus. Nah, ini yang menarik. Kita akan bahas dari berbagai sisi nih, Bu. Jadi sisi yang pertama adalah sisi berkaitan dengan niat dulu. Jadi kita pertama punya niat dan authenticity, yang artinya kita mesti tahu dulu apa yang mau kita tampilkan. Kalau dia mau tampilkan otentiknya seperti apa, silakan pakai gaya masing-masing. Saya kasih contoh yang gampang lah. Kalau istilahnya yang bikin Facebook, Mark Zuckerberg pasti kan kaos gitu. Kalau Steve Jobs berarti kaos hitam kan gitu ya. Begitu juga misalkan Deddy Corbuzier, misalkan rambutnya palanya botak, lontos, kemudian bajunya kutung, badannya gede dan sebagainya. Itu tampil dengan otentiknya mereka. Nah, bahkan kacamatanya pun, padahal selalu saya tahu bahwa
dia itu mengalami kayak mata minus atau mata plus, maka kacamatanya pun kacamata gaya, kesannya kacamata gaya, padahal untuk bantu baca, gitu juga katanya. Nah, itu adalah intent dan authenticity. Nah, kamu mau dibangunnya seperti apa? Kita mau dibangun seperti apa? Kita maunya dibuild seperti apa? Itu yang dibangun. Lebih ke penampilan ya? Penampilan, gaya, dan sebagainya gitu loh ya. Ini masalah balik lagi ke style. Kayak contoh, dulu pernah dengar ada namanya Nyak Kopsa. Nyak Kopsa itu yang jual makanan, yang sempat ramai heboh banget, dan kemudian ada influencer yang nyerang dia, terus kemudian akhirnya bisnisnya drop, turun, dan sebagainya. Nah, ini yang menarik yang saya mau kasih gambaran. Nyak Kopsa itu adalah pemain lenong, dia pria, dia memakai gaya kayak nyak-nyak, gaya Betawi, dan ternyata itu pesona yang dia tampilkan supaya buat jualan. Saya punya teman coach. Apa tuh? Dia selalu kemana-mana kalau ada acara-acara komunitas kita, selalu bajunya putih dan pakai jeans. Jadi kita bilangnya dia Ryan's look. Ya itu balik lagi. Jadi maksudnya image yang mau dia bangun. Jadi itu image yang dia mau bangun, branding yang dia mau bangun. Jadi kalau memang dia mau bangun itu, ya itu silakan aja. Jadi balik lagi brandingnya seperti apa. Kayak teman saya kan kayak Sumardi. Sumardi pakai kacamata, kacamatanya putih, bajunya putih, pakai jas putih, celananya putih, sepatunya putih. Itu kan balik lagi brand. Brand image apa yang mau dia bangun. Nah, itu balik lagi ke orangnya, ya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan passion dan passion. Passionnya artinya passion semangat. Apa yang menggebu-gebu buat kita, yang menggebu-gebu kita mau ngelakuin. Kayak saya contoh, saya mau sharing tentang sales, saya mau memberitahu tentang sales dan sebagainya, maka kita menggebu-gebu untuk menjelaskannya, berhasrat banget, dan kita harus sabar menunggu sampai cycle-nya naik. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya cycle naik itu bisa dengan satu syarat, mungkin saya akan loncat sedikit. Jadi satu syaratnya adalah kita harus mendokumentasi, ya, dan bukan hanya sekedar membuat. Jadi setiap kali kita membuat konten, dampaknya apa? Harus dicatat. Itu ada yang namanya analisa. Dianalisa apa yang naik, apa yang membuat naik, apa yang membuat naik. Itulah yang nanti kita pelajari. Oh, ini yang membuat naik, ya udah diangkat dan sebagainya. Saya tahu banget sales itu punya problem. Problem sales adalah ketika gagal, mereka suka nongkrong di warung kopi atau dekat masjid, Bu. Nongkrong di warung kopi atau dekat masjid, yang alias mereka tuh udah galau, atau dia nongkrong di satu gang sambil lemes gitu. Dan nongkrongnya selalu di jam 2 dan jam 3. Itu pasti tuh, jam 3, jam 4 tuh pasti nongkrong. Pengen saya bikin konten kayak gitu tuh, Bu. Yang dimana ada orang sales yang lagi nongkrong, saya samperin, ngobrol sama mereka problemnya apa, kemudian saya kasih solusi. Menurut saya itu menarik sih. Nah, cuman memang itu takes time kan, karena kita harus cari tempat nongkrongnya sales di mana, dia nongkrongnya di mana, dan sebagainya. Itu pasti kontennya menarik menurut saya. Nah, itu yang disebut namanya invaluable sebenarnya, yang belum bisa saya jalankan. Berikutnya lagi align. Align itu adalah align dengan tujuan. Tujuan saya adalah apa? Menjadi seorang trainer sales, mengajarkan tentang sales, berarti pasti hubungannya sama para sales loh. Ya. Nah, itu makanya kenapa jadi menarik, Bu. Gitu ya. Jadi karena itu makanya jadi menarik. Padahal banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita punya tim trainer juga pernah ngikutin sales masuk ke pasar-pasar, pernah ya kan, Bu ya. Cuma kan kita nggak boleh ngerekam. Iya. Nah, itu kan masalahnya, karena confidentiality. Sebenarnya kalau itu direkam, keren banget itu pas itu. Nah, kayak gitu ya. Dan berikutnya adalah priority. Kita memberikan waktu spesifik kapan kita memprioritaskan untuk buat konten. Itu konsep yang dipakai dalam membuat sebuah konten yang menarik. Begitu, Bu. Jadi itu yang hal-hal yang membuat untuk membangun brand ya. Bangun personal brand. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi di bagian-bagian dalamnya. Yang paling penting, kalau mama selalu saya sih baca aja tuh bukunya. Memang yang penting adalah sebagai pemilik bisnis, kita harus punya KPI-nya, si manajer mampu ngelakuinnya, si salesnya berarti dia bisa menunjukkan apa yang dilakukan. Memang menurut saya banyak ide-ide yang bisa dilakukan, cuman tinggal keputusan kita. Apakah itu worth it to try atau enggak? Kalau mama itu worth it to try, kenapa enggak? Karena saya lihat Gary Vaynerchuk, salah satu yang dilakukan, dia adalah dia suka muncul di mall tertentu, atau dia suka muncul di kumpulan tertentu, ada orang yang kagum sama dia nyamperin, kemudian nanya, terus kemudian direkam. Kalau menurut saya itu masih oke, karena tidak ada kode etiknya. Tapi kalau sudah menyangkut brand, itu pasti jadi problem. Nah, kayak gitu sih. Nah, itu menurut saya, this is
yang membuat kenapa orang, pasti Gary pinter banget, Padahal kontennya kadang-kadang kalau dia ngomong, belum tentu tentang sosial media, Bu. Kadang-kadang dia ngomongnya cuma motivasi doang. Itu konsepnya, yang dipakai untuk personal branding. Oke. Nah, sahabat sales, ternyata banyak banget ya caranya untuk membangun personal brand. Oh ya, by the way, buku ini ada bahasa Inggris aja tuh, ada bahasa Indonesianya, Coach? Buku ini bahasa Indonesianya setahu saya nggak ada, tapi coba aja cari. Oh, nggak ada bahasa Indonesianya ya? Ada apa? Iya. Jadi nanti bolehlah nih kalau sahabat sales mau cari-cari ya searching di Google lah ya, Coach ya. Oke, nah sahabat sales, dimanapun Anda berada, ternyata untuk membangun personal branding, terutama untuk sahabat sales itu ada caranya ya, supaya customer juga bisa lebih ingat dengan sahabat sales, dan tentunya mereka pastinya akan memakai produk yang kita tawarkan. Nah, sampai jumpa lagi dengan ulasan mengenai buku-buku selling lainnya. Kalau ada pertanyaan seputar buku ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Anna Milani dan saya Coach Antoni Sarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.